Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 Sehati Farma kelas B D3 Keperawatan angkatan 2025 dengan judul asuhan keperawatan pada pasien tuberkulosis aktif dengan pleuritis tuberkulosis dengan pemberian obat morfin, pengkajian gizi, pasien safety dan edukasi diet. Saya Alurun Jani dengan NIM akhir 036. Saya Andika Ramadhani dengan NIM akhir 053. Saya Marika Dimaisa dengan NIM akhir 047. Saya Rina Widodatika dengan NIM akhir 049. Saya Vika Putra Bistiawan dengan NIM akhir 045. Saya Rora Tias dengan NIM akhir 056. Saya Suci Melianti dengan NIM akhir 038. Saya Saulatima dengan NIM akhir 061. Terima kasih. Selamat menonton. Di ruang penyakit dalam, dua perawat melakukan pengkajian terhadap Tuan A yang sedang mengalami nyeri dada berat akibat pleuritis tuberkulosis. Selamat pagi Pak, Ibu. Perkenalkan, saya perawat Suci yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pengkajian terlebih dahulu. Apakah benar dengan Bapak Andika? Coba tolong sebutkan nama serta tanggal lahirnya. Nama saya Andika Ramadhani, lahir 28 September tahun 2006. Baik, sudah sesuai ya Bapak Andika. Boleh, bagaimana perasaan Bapak pada pagi hari ini? Sedikit nyesek terus di dada saya, dari semalam kalau nafas juga agak sesek di dada saya. Oh, baik, keluhan Bapak nyeri ya. Kalau misalkan saya kasih angka 0 sampai 10, kira-kira skala nyeri yang Bapak rasakan itu berapa? Sekitaran skalanya itu sekitaran 8 sampai 9 terus. Baik, apakah dari beberapa bulan terakhir Bapak merasakan penurunan berat badan? Dalam 3 bulan ini kalau nggak salah berat badan saya turun sekitar 8 kg terus. Baik Pak, saya akan mencatat hasil pengkajian yang telah Bapak ungkapkan dan saya akan melaporkannya kepada dokter. Apakah ada keluhan lain? Baik, jika tidak ada, misalkan nanti Bapak butuh bantuan lagi, Bapak bisa pencet bel yang ada di atas tempat tidur Bapak. Kalau begitu saya permisi ya Pak, selamat pagi. Terima kasih ya. Selamat pagi Bu. Di ruang nurse station, dokter menghampiri perawat Suci dan perawat Dila yang sedang berjaga. Selamat pagi dokter. Saya ingin bertanya, apakah di ruangan ini ada pasien yang bernama Bapak Andika? Ada dokter, ini rekam medisnya. Kebetulan juga tadi pasien atas nama Tuan Andika tuh mengeluh nyeri dada dan bilang skala nyerinya itu 8 dari 10. Pasien juga tuh mengalami penurunan berat badan selama 3 bulan terakhir, yaitu 8 kg. Dan terakhir juga nafsu makan pasien itu menurun. Baik, untuk mengatasi nyerinya, saya akan resepkan moxifloxacin dengan dosis 2 mg. Melakukan monitor tanda vital hasil samping. Baik dokter, saya ulangi, saya akan memberikan obat morfin injeksi melalui intravena dengan dosis 5 mg dan mengecek tanda-tanda vital dan juga observasi efek sampingnya. Apakah benar? Itu jelas. Baik, nanti akan saya lakukan dokter. Terima kasih. Sebelum memberikan obat, perawat pelaksana menerapkan prinsip keselamatan pasien dibantu dengan perawat pelaksana di ruang nurse station. Sus, ya ada apa Suster Lila? Sus, tolong bantu Isabel cekin obat terlebih dahulu boleh? Untuk pasien di ruangan sebelah. Di sini saja ya Sus. Iya, Untuk ruangan sebelah ya Sus, dengan ini tuh obat untuk pasien dengan nama Bapak Andika. Benar? Usianya 19 tahun. Iya benar. Obatnya ini morfin high alert. Benar? Ini juga dosisnya 5 mg. Benar? Di sini juga via intravena. Iya benar. Untuk dokumentasi berarti sudah benar semua ya Sus? Sudah benar semua Suster Lila. Oke baik, terima kasih ya Suster Suci. Iya, sama-sama. Permisi Sus Suci. Ada apa Sus Lila? Tolong menemani saya untuk double check dan pemberian obat di ruangan Pak Andika di rumah sebelah. Baik, ayo mari. Oke, baik. Permisi, selamat siang Bapak, Ibu. Permisi,
Bapak, Ibu, saya Kak Syariah Fatima yang bertugas pada siang hari ini pada pukul 2 siang sampai 8 malam nanti. Apakah benar dengan Bapak Andika? Oke, sebelumnya Bapak Andika bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya Bapak? Saya Dika Ramadhani, lahir 28 September 2020. Oke, baik Bapak, sudah sesuai ya Bapak dengan gelar identitasnya. Bapak gimana kabarnya pada siang hari ini? Ini saya ada keluhan nyeri di dada saya dan nyesel di saya. Oh, baik. Sesuai instruksi, hari ini saya akan memberikan obat morfin dengan dosis 5 mg untuk meredakan nyeri Bapak melalui intravena melalui infusan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya, saya. Oke, baik. Permisi Bapak, saya izin untuk menyuntikkan obatnya terlebih dahulu. Jika Bapak merasa sakit, Bapak bisa menarik nafas ya. Baik. Oke, baik Bapak, untuk pemberian obatnya sudah selesai. Jika Bapak merasa sesak atau mual, Bapak bisa membaca bel di sebelah kanan sini. Dan kalau misalnya emang urgent, keluarga juga bisa langsung ke nurse station. Baik Suster. Oke, baik. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Tidak, Suster. Terima kasih. Oke, baik Bapak, kalau sudah selesai dan tidak ada yang ditanyakan, saya izin untuk melepas APD dan kembali ke nurse station. Terima kasih, Suster. Permisi Bapak, selamat istirahat. Di ruangan mawar, Bapak Andika mengalami mual-mual. Keluarga pasien menghampiri perawat yang berjaga di nurse station. Kenapa Mas? Masih mual ya? Masih. Oh ya udah, nanti aku ke nurse station dulu ya untuk tanya ke susternya ya. Ya udah. Kasih. Iya. Selamat siang, Sus. Siang, Ibu. Ada apa? Saya ingin mengkonfirmasi suami saya atau tuh Bapak Andika itu masih mual, Sus. Masih mual, terus juga dia tuh kayak kurang nafsu makan, Sus. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Nanti saya akan sampaikan ke ahli gizi untuk memberikan makanan sesuai kondisi dan kebutuhan nutrisi Bapak Andika. Terima kasih ya, Suster. Ini Ibu. Perawat edukator memberikan instruksi kepada ahli gizi untuk diberikan makan siang yang sesuai dengan kondisi pasien saat ini. Selamat siang Ibu. Ini saya ingin mengkonfirmasikan para pasien atas nama Bapak Andika memiliki mual dan muntah. Mohon untuk membuatkan makanan yang kaya energi dan protein serta memperbanyak buah dan sayur. Baik, saya akan membuatkan makan siang hari ini sesuai dengan kebutuhan pasien. Baik Ibu.
Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Baik Bapak, Ibu, saya ahli gizi Roro. Sebelumnya boleh perkenalkan nama lengkap dan tanggal lahirnya Pak? Nama saya Dika Ramadhani, lahir 28 September 2006. Baik, sudah sesuai ya. Bapak, di sini saya akan memantau kondisi nutrisi Bapak. Sebelumnya Bapak apakah ada nafsu makan menurun? Iya, bapak saya nafsunya menurun terus. Baik. Lalu apakah berat badan Bapak juga menurun? Dalam 3 bulan terakhir nih berat badan saya menurun sampai 8 kg. Baik, dari pengkajian tadi, Bapak beresiko mengalami malnutrisi, sehingga memerlukan dukungan nutrisi yang akurat. Baik, Bapak, di sini saya sudah siapkan makanan yang kaya akan protein dan energi. Di sini ada banyak buah dan sayur. Saya taruh di samping Bapak ya. Baik, Bu. Bapak mohon untuk dihabiskan, nanti kami akan pantau lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, saya permisi dulu. Iya. Setelah beberapa jam, ahli gizi menghampiri pasien bernama Bapak Andika Ramadhani dan memberikan edukasi mengenai tuberkulosis. Bapak makanannya sudah habis ya. Bapak kan memiliki penyakit tuberkulosis yang dimana makanannya itu memerlukan tinggi protein dan tinggi kalori supaya membantu proses penyembuhan Bapak. Makanan apa aja sih Gus yang konsumsi sebaiknya untuk ini? Ada untuk makanannya tuh seperti nasi, kentang, roti, telur, ayam dan lain-lainnya. Tadi kan yang harus dikonsumsi ya. Kalau misalkan ada makanan-makanan beda sih yang harus dihindari oleh si Bapak. Baik, makanan yang harus dihindari itu rendah gizi dan batasi makanan-makanan yang dapat menurunkan nafsu makan Bapak. Yang terpenting tuh kayak memenuhi kebutuhan energi dan proteinnya setiap hari. Oke, baik. Terima kasih ya atas penjelasannya. Saya akan memenuhi kebutuhan si Bapak ini. Terima kasih. Tapi Baik, saya akan kembali ya. Terima kasih. Misi. Perawat edukator melakukan pengecekan tanda-tanda vital pasien. Selamat siang Bapak, perkenalkan saya perawat Dika yang bertugas pada hari ini. Boleh saya izin mengecek gelang identitas Bapak dulu, terlebih dahulu. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak? nama saya Dika Ramadhani, tanggal lahir 28 September 2006. Baik Bapak, sudah sesuai ya Pak. Di sini pada hari saya izin mengecek tanda-tanda vital terlebih dahulu ya Pak. Baik Bapak, dulu. Baik Bapak, tensinya normal ya.
sekarang saya akan ukur oksigen Bapak. Baik Bapak, sudah selesai. Hasilnya gampang ya Pak. Baik Bapak, pengajaran sudah selesai. Saya bantu Baik Bapak, tadi kan sudah dikasih obat morfin oleh perawat sebelumnya. Selain obat morfin, Bapak juga harus mengonsumsi obat anti-tuberkulosis secara teratur sesuai anjuran dokter. Kalau saya sudah merasa sehatan, obatnya boleh saya hentikan nggak, Sus? Baik Bapak. Di sini saya ada brosur sehat dari rumah sakit untuk pasien TBC, yang dimana obat TB itu harus diminum sampai tuntas sesuai program pengobatannya. Jika dihentikan sebelum waktunya, kuman TB itu menjadi kebal terhadap obat. Baik, jadi untuk pasien TB ini harus diberikan obat samping ya. Iya. Oke, saya sebagai keluarga pasien akan memantau Bapak ini untuk mengonsumsi obat samping. Sebagai bagian dari pencegahan penularan tuberkulosis, perawat memberikan edukasi mengenai etika batuk dan penggunaan masker kepada pasien dan keluarga. Iya Ibu, karena penyakit TB itu dapat menular saat batuk atau bersin, penting banget untuk menerapkan etika batuk dengan benar dan penggunaan masker dengan benar. Bagaimana caranya, Sus? Baik Bapak, jika Bapak batuk atau bersin, Bapak bisa tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau dengan lengan bagian dalam dalam siku seperti kayak gini ya Pak. Oke, bukan dengan telapak tangan ya Pak. Setelah itu segera buang tisunya ke tempat sampah dan cuci tangannya pakai hand sanitizer. Seperti ini ya Pak. Pakai masker apakah itu penting, Sus? Bagi Ibu, penggunaan masker itu sangat penting. Masker harus menutupi bagian mulut dan hidung dengan benar, dan juga pastikan masker itu tidak menyentuh bagian depan masker dan sering mengganti masker secara berkala. Baik, Sus, saya akan melakukannya ya. Dengan tadi saya edukasi tentang menerapkan penggunaan masker dan etika batuk, semoga Bapak dan Ibu bisa menerapkan dengan benar. Terima kasih ya, Sus. Iya, Ibu, saya permisi, saya akan kembali ke spesial. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pasien dan keluarga dalam mencegah penyebaran tuberkulosis. Perawat primer dan dokter melakukan evaluasi kepada pasien Bapak Andika Ramadhani setelah diberikan pengobatan selama beberapa hari. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Suster Suci yang akan bertugas pada siang hari ini, dan juga ada dokter. Saya Dr. Rina. Apakah benar dengan Bapak Andika? Tolong sebutkan nama serta tanggal lahirnya. Nama saya Andika Ramadhani dengan tanggal lahir 8 September 2006. Baik, sudah sesuai ya Bapak Andika.
Bagaimana nih Bapak Andika setelah pemberian morfin? Bagaimana nyerinya sekarang dari skala 0 sampai 10? Sudah agak mendingan sih, sekarang skalanya sekitar 3. Oh baik Bapak, berarti terapi itu menunjukkan hasil yang baik ya. Kami akan terus memantau hasil kondisi Bapak. Bapak, alhamdulillah ya, berarti tujuannya berjalan dengan baik. Tapi Bapak akan terus melanjutkan terapi TB, memantau status gizi dan juga evaluasinya secara berkala ya Pak. Baik, Apakah ada ingin ditanyakan lagi Bapak? tidak ada sih. Baik, jika tidak ada, kami permisi dulu ya. Selamat siang. Kasih ya. Kolaborasi antara dokter, perawat, ahli gizi, pasien, dan keluarga sangat penting dalam keberhasilan terapi tuberkulosis. Penerapan pasien safety, penggunaan obat yang tepat, serta pemenuhan kebutuhan gizi dapat membantu mempercepat proses penyembuhan pasien.